Jagalah pikiranmu tetap termotivasi, kesembuhan datang dengan cepat. Inilah renungan panjang yang terinspirasi dari warisan kebijaksanaan Ibnu Sina, seorang ilmuwan, tabib, dan filsuf besar yang memahami betapa kuatnya hubungan antara pikiran dan tubuh. Hari ini, kita akan menyelami perjalanan batin yang mengajakmu mengenali dirimu, merawat pikiranmu, dan menemukan kembali jalan kesembuhan yang mungkin tanpa sadar telah lama menunggu untuk kamu masuki. Bayangkan dirimu sebagai sebuah ruang yang luas. Di dalamnya, ada cahaya yang tak pernah padam, yang oleh Ibnu Sina dianggap sebagai kekuatan hakiki jiwa manusia. Cahaya ini selalu ada, meskipun kadang tertutup awan pikiran, beban perasaan, dan rasa sakit yang kita alami. Setiap kali pikiranmu kembali jernih, cahaya itu akan muncul lagi, menghangatkan dan menguatkan. Menurut Ibnu Sina, tubuh manusia memiliki kemampuan penyembuhan alamiah. Tetapi kemampuan itu bekerja paling efektif ketika pikiran berada dalam keadaan damai. Pikiran yang gelisah dapat melemahkan tubuh, sementara pikiran yang yakin dan tenang dapat mempercepat pemulihan. Karena itu, menjaga pikiran tetap termotivasi bukan hanya tentang semangat hidup, tetapi juga tentang membuka pintu bagi kesembuhan. Saat kamu mendengarkan suara ini, lepaskan perlahan beban yang menempel di pikiranmu. Biarkan tubuhmu rileks, biarkan napasmu mengalir apa adanya. Kesembuhan tidak selalu datang dengan suara keras. Terkadang ia hadir seperti angin sepau-sepau, hanya bisa dirasakan ketika dirimu cukup tenang untuk menyambutnya. Ibnu Sina menekankan bahwa manusia adalah kesatuan antara tubuh dan jiwa. Bila tubuhmu lelah, jiwa dapat menguatkannya. Bila jiwamu letih, tubuh dapat menenangkan melalui istirahat dan perawatan. Dan bila keduanya selaras, maka apapun yang kamu cita-citakan, termasuk kesembuhan, akan lebih mudah tercapai. Renungkanlah sejenak apa yang sedang kamu alami hari ini. Mungkin ada tekanan, mungkin ada penyakit, mungkin ada keresahan yang membuatmu sulit tidur. Tidak apa-apa. Setiap manusia memiliki masanya masing-masing. Tidak ada satupun rasa sakit yang datang tanpa pesan. Dan setiap pesan sebenarnya mengajakmu untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menyadari siapa dirimu. Ibnu Sina selalu percaya bahwa pikiran yang diarahkan dengan benar dapat mempengaruhi kondisi fisik. Ketika seseorang membayangkan kesembuhan, ketika seseorang menguatkan keyakinan dalam dirinya, tubuh merespons. Hormon berubah, sel bekerja lebih efisien, dan tubuh memasuki fase perbaikan yang lebih cepat. Maka jagalah pikiranmu. Jangan biarkan ia terperangkap dalam ketakutan yang belum tentu terjadi. Bayangkan sekarang bahwa tubuhmu sedang memperbaiki dirinya. Bayangkan bahwa setiap sel bekerja dengan tekun, bahwa darah mengalir dengan tenang, bahwa jantung berdetak dengan ritme yang selaras. Biarkan pikiranmu mendukung proses itu, bukan menghalangi. Kamu memiliki kekuatan lebih besar dari yang kamu kira. Ibnu Sina sering menyampaikan bahwa penyakit tidak hanya perlu obat, tetapi juga suasana batin yang baik. Orang yang bahagia lebih cepat sembuh daripada orang yang dipenuhi kecemasan. Karena itu, setiap hari berikan waktu untuk menenangkan dirimu. Nikmati hal-hal kecil. Syukuri napas yang masih bergerak. Rasakan hangat matahari di kulitmu. Dengarkan suara alam, atau diamkan dirimu dalam doa. Disitulah energi kesembuhan bekerja. Dalam momen tenang ini, biarkan pikiranmu mengingat hal-hal baik. Ingat bahwa kamu telah melalui banyak hal dan tetap bertahan. Ingat bahwa kamu pernah jatuh dan bangkit, pernah sakit dan pulih, pernah lemah dan kembali kuat. Tidak ada satupun cobaan yang menghentikan langkahmu sampai hari ini. Itu bukti bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa. Pikiranmu adalah taman. Apa yang kamu tanam hari ini akan tumbuh dalam dirimu esok. Jika kamu menanam ketenangan, kamu akan memanen kedamaian. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan memanen kekuatan. Jika kamu menanam rasa syukur, kamu akan memanen kebahagiaan. Maka tanamlah yang baik, karena pikiranmu akan memengaruhi seluruh hidupmu. Dalam banyak tulisan Ibnu Sina, ia menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi untuk menciptakan perubahan pada dirinya sendiri melalui kesadaran.
Ketika kesadaranmu terarah, ketika niatmu jernih, ketika hatimu tulus, energi itu menyebar ke seluruh tubuh. Tubuh merespons niat baikmu. Ia mempercepat kesembuhan, memperkuat daya tahan, dan membawamu menuju kondisi terbaikmu. Sekarang bayangkan bahwa kamu sedang memasuki fase baru dalam hidupmu. Fase di mana pikiranmu lebih tenang, hatimu lebih kuat, tubuhmu lebih siap untuk kembali pulih. Biarkan dirimu percaya bahwa kesembuhan adalah sesuatu yang mungkin dan dekat. Karena apa yang kamu yakini, itulah yang akan kamu alami. Keyakinan adalah obat yang sering dilupakan. Kesembuhan bukan hanya tentang hilangnya rasa sakit. Kesembuhan adalah proses menyelaraskan pikiran, jiwa, dan tubuh. Ketika tiga hal itu bekerja bersama, kamu akan merasakan perubahan yang mendalam. Perubahan yang berasal dari dalam dirimu, bukan dari luar. Pelan-pelan, izinkan dirimu melepas hal-hal yang tidak lagi kamu butuhkan. Lepaskan rasa takut. Lepaskan pikiran buruk tentang masa depan. Lepaskan keraguan tentang kemampuanmu. Tidak ada beban yang harus kamu pikul sendirian. Semesta selalu memberi jalan bagi mereka yang mau berusaha dan percaya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah akal dan jiwa yang bersih. Ketika akal memandu dan jiwa menyetujui, maka tubuh mengikuti. Itulah harmoni yang menyehatkan. Itulah yang membuat seseorang mampu kembali bangkit meski pernah jatuh berkali-kali. Saat kamu melanjutkan perjalanan hidupmu, jagalah pikiranmu. Jagalah agar tetap tenang. Jagalah agar tetap termotivasi. Karena di balik motivasi itu, tubuhmu sedang mempercepat kesembuhan. Kamu mungkin tidak merasakannya sekarang, tetapi tubuhmu bekerja setiap detik. Dan ketika pikiranmu mendukungnya, keajaiban bisa terjadi. Biarkan dirimu berjalan di jalan yang penuh ketenangan ini. Setiap langkah yang kamu ambil adalah langkah menuju dirimu yang lebih kuat. Setiap napas adalah pengingat bahwa kamu hidup, kamu mampu, kamu layak bahagia. Dan setiap doa yang kamu panjatkan adalah cahaya yang menuntun tubuhmu menuju kesembuhan. Hari ini, jadikan dirimu sahabat bagi tubuhmu. Berikan ia ucapan terima kasih. Berikan ia pengertian. Berikan ia istirahat ketika lelah. Dengarkan senyap kecilnya. Jangan abaikan rasa sakit, tetapi jangan pula jadikan ia pusat hidupmu. Rasa sakit adalah pesan, bukan identitas. Sama seperti Ibnu Sina yang selalu berpikir jernih sebelum mengambil keputusan, kamu pun dapat melatih dirimu untuk memilah apa yang pantas kamu pikirkan dan apa yang harus kamu lepaskan. Tidak semua pikiran layak tinggal. Biarkan hanya pikiran yang membuatmu damai yang menetap di dalam dirimu. Teruslah menjaga dirimu. Teruslah percaya pada proses penyembuhan. Bahkan ketika hari terasa berat, ingatlah bahwa tidak ada malam yang abadi. Pagi selalu datang. Dan kesembuhan selalu mengikuti mereka yang sabar, yang yakin, dan yang merawat pikirannya dengan baik. Dalam perjalanan panjang ini, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingmu. Ada cahaya yang tidak pernah padam di dalam dirimu. Ada harapan yang selalu bisa tumbuh meski hari terasa gelap. Peganglah itu. Jadikan harapan sebagai tiang untuk berdiri, dan jadikan keyakinan sebagai sayap untuk terbang. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki suasana hatimu. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai lagi. Dan setiap detik adalah bagian dari proses kesembuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Bahkan rasa sakit pun merupakan bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan. Jika hari ini kamu sedang berjuang, ketahuilah bahwa perjuanganmu tidak akan sia-sia. Tubuhmu mendengarkanmu, jiwamu mendukungmu, dan pikiranmu memiliki kekuatan untuk mengubah semuanya. Jagalah ia tetap penuh motivasi, penuh ketenangan, dan penuh rasa syukur. Izinkan dirimu merasakan kedamaian. Izinkan dirimu mempercayai kesembuhan. Izinkan dirimu menerima bahwa kamu pantas untuk hidup lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Sesuai ajaran Ibnu Sina, kesembuhan adalah perjalanan ke dalam diri. Dan hari ini, kamu sedang memulainya. Tarik napas dalam-dalam.
Rasakan seluruh tubuhmu. Rasakan kehidupan yang terus bergerak dalam dirimu. Kamu masih di sini, dan itu berarti kamu memiliki kesempatan. Kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk pulih. Kesempatan untuk kembali tersenyum dengan tulus. Teruslah berjalan. Teruslah percaya. Teruslah merawat pikiranmu. Karena ketika pikiranmu terang, seluruh hidupmu akan ikut terang. Ketika pikiranmu damai, seluruh tubuhmu merasakan damai. Dan ketika pikiranmu yakin, kesembuhan datang lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Inilah pesan Ibnu Sina yang kita renungkan bersama hari ini, bahwa kesembuhan adalah perpaduan antara ilmu, iman, dan kedamaian pikiran. Dan kamu memiliki ketiganya. Kamu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirimu dari dalam. Ketika malam tiba dan dunia menjadi lebih sunyi, pikiran manusia seringkali menjadi lebih jujur. Di saat inilah kamu mungkin merasakan keresahan yang tidak muncul di siang hari. Tetapi ingatlah bahwa keresahan bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang berbicara, mengingatkanmu akan sesuatu yang perlu disembuhkan. Ibnu Sina percaya bahwa mendengarkan diri sendiri adalah awal dari setiap penyembuhan. Saat kamu mendengarkan suara hatimu, jangan terburu-buru untuk menghakimi perasaanmu. Biarkan ia mengalir seperti sungai. Biarkan ia mengungkapkan apa yang selama ini kamu tahan. Setiap emosi yang muncul adalah bagian dari dirimu yang ingin diperhatikan. Saat kamu memberikan perhatian, emosi itu mulai mereda. Dan ketika pikiranmu mereda, tubuhmu pun ikut tenang. Kesabaran adalah kunci dalam proses penyembuhan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang bersabar akan menemukan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Sabar bukan berarti diam tanpa tindakan, tetapi menerima proses dengan hati yang lapang. Ketika kamu bersabar, energi dalam dirimu tidak habis oleh perlawanan. Justru ia mengalir pada hal yang penting, pemulihan. Cobalah merasakan tubuhmu saat ini. Rasakan ketegangan yang mungkin masih tersisa. Rasakan rasa lelah yang menumpuk. Lalu pelan-pelan ucapkan dalam hati, "Aku sedang sembuh. Tubuhku sedang memperbaiki dirinya. Setiap sel dalam diriku bekerja untuk kebaikanku." Kata-kata sederhana ini dapat mengubah arah pikiranmu, dan pikiranmu akan mengubah kondisi tubuhmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesehatan bukan hanya tidak adanya penyakit, melainkan keadaan seimbang antara raga dan jiwa. Ketika jiwamu terluka, tubuh merespons. Ketika tubuhmu lemah, jiwa pun terpengaruh. Tetapi ketika keduanya disatukan dalam harmoni, engkau akan merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Perhatikan napasmu. Masuk dan keluar dengan lembut. Setiap tarikan napas adalah kehidupan. Setiap hembusan adalah pelepasan. Ketika kamu menyadari napasmu, pikiranmu menjadi lebih hadir di saat ini. Dan saat ini adalah tempat di mana kesembuhan terjadi. Bukan di masa lalu yang telah berlalu, dan bukan di masa depan yang belum datang. Tetapi di detik ini, pada momen ini, pada diri yang sedang bernapas. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Tidak tahu kemana arah, tidak tahu kapan beban akan berakhir. Tetapi ingatlah, tidak ada kegelapan yang abadi. Bahkan malam paling gelap pun memiliki fajar. Ibnu Sina percaya bahwa setiap kesulitan membawa hikmah, dan setiap sakit membawa pelajaran. Jika kamu sanggup melihat pelajaran itu, maka penderitaanmu berubah menjadi energi baru yang dapat mengangkatmu lebih tinggi daripada sebelumnya. Dalam perjalanan ini, penting untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Berbaik hatilah pada dirimu. Berikan maaf atas kesalahan yang pernah kamu buat. Berikan ruang bagi dirimu untuk istirahat. Berikan waktu bagimu untuk pulih. Kamu bukan robot. Kamu manusia dengan perasaan, harapan, dan kebutuhan yang nyata. Setiap hari, ada bagian dalam dirimu yang sedang tumbuh. Bahkan dalam rasa sakit, kadang ada kekuatan yang sedang disiapkan untukmu. Pikiranmu adalah penentu apakah kekuatan itu tumbuh subur atau layu. Karena itu, jagalah ia. Isi dengan hal-hal yang menenangkan. Baca hal yang baik. Dengarkan hal yang baik.
Berbicara dengan diri sendiri pun harus dengan kata-kata yang lembut. Ibnu Sina selalu menekankan bahwa kebersihan hati memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. Hati yang bersih bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi hati yang terus berusaha memaafkan. Baik memaafkan orang lain maupun memaafkan diri sendiri. Ketika hatimu bersih, tubuhmu terasa lebih ringan. Ketika hatimu lapang, pikiranmu lebih terang. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di tepi sebuah taman yang luas. Taman itu adalah gambaran dari dirimu sendiri. Pohon-pohon hijau menggambarkan kekuatanmu. Bunga-bunga yang bermekaran melambangkan harapanmu. Jalan setapak yang tenang menggambarkan perjalanan hidupmu. Dan di kejauhan, ada cahaya matahari yang hangat, itulah kesembuhanmu. Taman ini tumbuh sesuai apa yang kamu tanam. Bila kamu menanam rasa syukur, bunga syukur bermekaran. Bila kamu menanam keyakinan, pohon keteguhan tumbuh tinggi. Bila kamu menanam cinta pada diri sendiri, tanah tamanmu menjadi subur. Tetapi jika kamu menanam ketakutan, rumput liar menyebar. Jika kamu menanam keraguan, cabang-cabang patah. Kamu adalah penjaga tamanmu. Dan hari ini, kamu belajar menanam yang terbaik. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pikiran yang baik akan menghasilkan tubuh yang baik. Pikiran buruk memperkeruh hati, dan hati yang keruh memperlambat kesembuhan. Oleh karena itu, setiap kali pikiran buruk muncul, biarkan ia lewat seperti awan gelap. Jangan dipertahankan. Jangan dimusuhi. Biarkan ia datang dan pergi. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamatnya. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu menemukan kebebasan. Mungkin sekarang kamu sedang berada dalam masa sulit. Mungkin tubuhmu melemah, atau hatimu merasa berat. Tetapi ketahuilah, tidak ada satupun kondisi yang statis. Hidup terus bergerak, tubuh terus memperbaiki, jiwa terus berkembang. Apa yang kamu rasakan hari ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari proses panjang menuju dirimu yang baru. Dirimu yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih damai. Saat kamu berjalan dalam hidup, selalu berikan waktu untuk diam. Diam adalah tempat jiwa berbicara. Dalam diam, kamu bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Dalam diam, kamu bisa mendengar suara hatimu yang sebenarnya. Dan dalam diam, kamu bisa merasakan kehadiran yang menenangkan, yang seakan berkata, kamu tidak sendiri. Kamu mampu melewati ini. Ada sebuah konsep yang dijelaskan oleh Ibnu Sina, bahwa tubuh manusia ibarat kerajaan. Pikiran adalah rajanya. Bila raja bijaksana, kerajaan makmur. Bila raja kacau, kerajaan porak-poranda. Maka jadilah raja yang bijaksana bagi tubuhmu. Atur pikiranmu dengan lembut. Beri perintah yang menenangkan. Katakan pada tubuhmu bahwa ia kuat, ia mampu, dan ia sedang membaik. Sekarang bayangkan tubuhmu mendengarkan perintah itu. Bayangkan sel-selmu menguat. Bayangkan aliran darahmu menjadi lebih tenang. Bayangkan jantungmu berdetak dengan ritme yang stabil. Bayangkan seluruh dirimu sedang berada dalam keadaan seimbang. Ini bukan sekadar imajinasi, ini komunikasi antara pikiran dan tubuhmu. Dan komunikasi ini dapat mengubah banyak hal. Ketika kamu mulai merawat pikiranmu, perubahan pun terjadi. Tidurmu menjadi lebih nyenyak. Nafasmu menjadi lebih ringan. Tubuhmu terasa lebih hidup. Energi yang tadinya tertahan mulai mengalir. Dan perlahan, kesembuhan mendekat. Kesembuhan bukan hanya tentang obat, tetapi juga tentang suasana batin yang kamu bangun setiap hari. Jangan terburu-buru. Jangan memaksakan diri. Setiap proses memiliki waktunya. Air hujan tidak memaksa bunga untuk mekar. Matahari tidak memaksa pagi untuk datang lebih cepat. Semua terjadi sesuai ketentuan dan ritmenya. Begitu juga tubuhmu. Ia tahu kapan harus pulih, kapan harus menguat, dan kapan harus beristirahat. Tugasmu hanyalah mendukungnya dengan pikiran yang baik. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa istirahat adalah bagian dari perjuangan. Ketika kamu merasa sedih, ingatlah bahwa kesedihan adalah bagian dari manusia. Ketika kamu merasa takut,
Ingatlah bahwa keberanian tidak datang tanpa rasa takut. Semua emosi ini adalah guru. Dan ketika kamu belajar, kamu semakin tinggi nilainya di mata kehidupan. Ibnu Sina menyebut bahwa manusia yang paling kuat adalah manusia yang mampu mengendalikan pikirannya. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tetapi karena ia selalu bangkit. Bukan karena ia tidak pernah sakit, tetapi karena ia tidak pernah menyerah pada rasa sakit. Kamu pun memiliki kekuatan itu. Kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk sembuh. Kekuatan untuk berubah. Mulailah hari-harimu dengan ucapan syukur. Ucapkan terima kasih atas tubuhmu yang masih bekerja. Ucapkan terima kasih atas jantungmu yang masih berdetak. Ucapkan terima kasih atas napas yang masih mengalir. Syukur bukan hanya kata-kata. Ia adalah energi yang membersihkan pikiran dari kegelapan. Dan ketika pikiran terang, kesembuhan lebih mudah datang. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari kesembuhan. Setiap pikiran baik adalah obat. Setiap ucapan lembut adalah doa. Setiap niat tulus adalah cahaya. Dan kamu sedang menyalakan cahaya itu hari ini. Biarkan dirimu tumbuh. Biarkan dirimu memaafkan. Biarkan dirimu merasakan kehadiran yang menenangkan. Tidak ada yang sedang kamu hadapi sendirian. Tidak ada usaha yang sia-sia. Dan tidak ada kesembuhan yang mustahil. Kamu sedang bergerak menuju versi terbaik dari dirimu. Perlahan, pasti, dan penuh keikhlasan. Pada saat tertentu dalam hidup, kita mungkin merasa bahwa dunia bergerak terlalu cepat. Tanggung jawab datang bertubi-tubi. Pikiran terasa penuh. Tubuh mulai lelah. Namun di balik semua itu, ada satu ruang yang selalu tenang, ruang di dalam dirimu. Ruang yang sering terlupakan, tetapi selalu menunggu untuk kamu jamah. Ibnu Sina menggambarkan ruang itu sebagai tempat jiwa menemukan jalan pulang. Di ruang batin itu, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tidak ada suara yang menilaimu. Di sana hanya ada dirimu apa adanya, murni, tulus, dan penuh kemungkinan. Ketika kamu kembali ke ruang ini, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini kamu cari di luar. Dan dari kekuatan itu, lahirlah kesembuhan. Kita sering mendengar bahwa waktu menyembuhkan luka. Tetapi Ibnu Sina percaya bahwa bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan apa yang kita lakukan di dalam waktu itulah yang mengubah segalanya. Saat kamu menggunakan waktumu untuk memperbaiki pikiran, merawat hatimu, dan menghormati tubuhmu, maka waktu menjadi sahabatmu. Detik demi detik bekerja untuk kesembuhanmu, bukan melawannya. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa kesembuhan membutuhkan keajaiban besar. Padahal seringkali, kesembuhan dimulai dari hal yang kecil. Makanan yang baik, tidur yang cukup, pikiran yang tenang, doa yang tulus, dan niat yang kuat. Sesuatu yang sederhana, namun tidak pernah kehilangan kekuatannya. Perlahan-lahan, cobalah melihat dirimu sebagai seseorang yang terus berkembang. Kamu bukan lagi dirimu yang kemarin. Hari ini kamu telah lebih bijak. Kamu telah memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kamu mengerti. Kamu telah melewati hal-hal yang membuatmu lebih kuat. Itulah bukti bahwa kamu sedang berubah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ibnu Sina sering mengatakan bahwa tubuh manusia adalah ciptaan yang sangat canggih. Dan setiap bagian di dalamnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri demi kebaikanmu. Bahkan ketika kamu tertidur, tubuhmu bekerja. Ia memperbaiki sel, memperkuat imun, menenangkan syaraf. Dan ketika kamu mengisi pikiranmu dengan ketenangan, proses itu bekerja lebih efektif. Karena itu, jangan meremehkan kekuatan pikiran. Pikiran yang baik dapat mengubah arah hidupmu. Pikiran yang damai dapat mempercepat kesembuhanmu. Setiap kali kamu mengucapkan kata-kata yang menenangkan, tubuhmu mendengarnya. Setiap kali kamu berkata, "Aku kuat, aku sembuh, aku mampu," tubuhmu merespons. Ia mengambil kalimat itu sebagai izin untuk memperbaiki. Bayangkan dirimu sedang duduk di sebuah tempat yang sangat tenang. Tidak ada suara yang mengganggu. Hanya suara angin lembut, suara alam, atau suara hatimu sendiri. Tempat ini adalah gambaran dari pikiran yang jernih.
Di tempat seperti ini, tidak ada beban yang perlu kamu pikul. Semua hal terasa lebih ringan. Dan di tempat seperti ini, kesembuhan menjadi lebih mudah. Dalam salah satu pemikirannya, Ibnu Sina menyebut bahwa jiwa manusia akan mendukung tubuhnya ketika jiwa dalam keadaan bahagia. Bahagia tidak harus berlebihan. Bahagia tidak harus selalu tertawa. Bahagia bisa sesederhana merasa damai, merasa cukup, merasa diterima, merasa dirimu sedang berada di jalan yang benar. Saat kamu menemukan titik bahagia itu, tubuhmu merasakan kelegaan. Ketegangan perlahan hilang. Aliran darah menjadi lebih lancar. Nafas menjadi lebih dalam. Dan kesembuhan yang kamu rindukan bergerak selangkah lebih dekat. Mungkin ada hari-hari ketika kamu merasa sangat lelah. Bukan hanya tubuh, tetapi juga hati dan pikiran. Dalam hari seperti itu, jangan memaksa. Sebaliknya, peluklah dirimu. Hadirlah untuk dirimu. Katakan bahwa tidak apa-apa jika kamu merasa tidak baik-baik saja. Bahwa manusia memang memiliki pasang surut. Bahwa kamu tidak harus kuat setiap waktu. Justru dalam momen rentan itu, kekuatan baru sedang dipersiapkan untukmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang mengenal kelemahannya adalah manusia yang paling dekat dengan kebijaksanaan. Karena hanya dengan mengenal kelemahan, seseorang dapat memahami di mana ia perlu tumbuh. Lihatlah perjalananmu selama ini. Berapa banyak cobaan yang telah kamu lalui? Berapa banyak luka yang kamu rawat? Berapa banyak badai yang berhasil kamu lewati? Kamu berdiri sampai hari ini bukan karena hidup selalu baik, tetapi karena kamu tidak menyerah. Di dalam dirimu ada keteguhan yang mungkin tidak kamu sadari, tetapi ia hidup, ia nyata, dan ia mengalir dalam setiap napasmu. Ketika kamu bangun di pagi hari, ucapkan dalam hati, "Hari ini aku memilih untuk sembuh." Kata "memilih" sangat penting, karena ia membawa kekuatan. Ia menunjukkan bahwa dirimu terlibat secara aktif dalam proses penyembuhan. Kesembuhan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kesembuhan adalah keputusan yang kamu buat setiap hari. Pilihlah pikiran yang baik. Pilihlah makanan yang baik. Pilihlah lingkungan yang baik. Pilihlah ucapan yang baik. Pilihlah doa yang tulus. Dan lihatlah bagaimana semesta merespons pilihan itu. Tidak ada penyakit yang lebih kuat dari jiwa yang yakin. Tidak ada rasa sakit yang lebih besar dari keteguhan hati. Tidak ada kelemahan yang lebih dalam dari kemauan untuk sembuh. Karena itu, teruslah jaga motivasimu, meskipun kecil. Cahaya kecil pun dapat mengusir kegelapan. Salah satu pesan mendalam dari Ibnu Sina adalah bahwa manusia harus hidup seimbang. Seimbang antara usaha dan tawakal. Seimbang antara kerja dan istirahat. Seimbang antara harapan dan penerimaan. Seimbang antara dunia luar dan dunia dalam. Ketika keseimbangan ini tercapai, hidup menjadi lebih harmonis, dan kesembuhan berjalan lebih alami. Jika kamu merasa hidupmu mulai tidak seimbang, tariklah dirimu sejenak. Tenangkan pikiranmu. Duduklah, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apa yang paling dibutuhkan tubuhku hari ini? Apa yang paling dibutuhkan hatiku hari ini? Jawaban itu akan datang. Dan ketika kamu mengikutinya, kamu akan merasa lebih baik. Setiap detik yang kamu lalui adalah kesempatan baru. Jangan terjebak pada masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Jangan takut pada masa depan yang belum terjadi. Hiduplah di sini. Hiduplah sekarang. Karena disinilah seluruh kekuatanmu berada. Disinilah kesembuhanmu bekerja. Disinilah perjalananmu menuju kedamaian dimulai. Ibnu Sina menggambarkan jiwa manusia seperti burung. Kadang ia terbang tinggi, kadang ia terbang rendah. Tetapi selama sayapnya terjaga, burung itu akan selalu kembali terbang. Begitu juga jiwamu. Mungkin sekarang ia sedang terbang rendah, tetapi bukan berarti ia tidak akan naik kembali. Hanya waktu yang kamu perlukan. Hanya kesabaran. Hanya ketenangan. Bayangkan sekarang bahwa dirimu sedang terangkat oleh cahaya lembut. Cahaya itu adalah energi penyembuhan. Ia menyentuh tubuhmu dari kepala hingga kaki. Ia melewati pikiranmu, meredakan kecemasan.
Ia melewati hatimu, menghapus kesedihan. Ia melewati tubuhmu, memperkuat bagian yang lemah. Cahaya itu tidak terburu-buru. Ia bekerja dengan penuh kasih. Kamu layak mendapatkan cahaya ini. Kamu layak mendapatkan ketenangan. Kamu layak mendapatkan kesembuhan. Tidak ada satupun bagian dari dirimu yang tidak layak untuk dicintai. Sesulit apapun perjalananmu, ingatlah bahwa kesembuhan sering datang bukan dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari bagaimana kamu memperlakukan dirimu dalam prosesnya. Kasihi dirimu, hargai dirimu, dukung dirimu. Jadilah teman terbaik bagi tubuh dan jiwamu. Kamu sedang berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Kamu sedang tumbuh, meskipun perlahan. Kamu sedang pulih, meskipun tidak terlihat. Kamu sedang diperkuat, meskipun terkadang terasa melemah. Ibnu Sina meyakini bahwa manusia selalu memiliki potensi yang belum sepenuhnya ia gunakan. Potensi itu ada di dalam dirimu. Potensi untuk sembuh. Potensi untuk bangkit. Potensi untuk berubah. Potensi untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Dan hari ini, potensi itu mulai bergerak. Selama kamu menjaga pikiranmu tetap termotivasi, selama hatimu tetap tenang, selama tubuhmu kamu jaga, maka kesembuhan akan datang. Lebih cepat dari yang kamu kira. Lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Perjalanan penyembuhan bukanlah garis lurus. Terkadang kamu merasa lebih baik, lalu tiba-tiba merasa menurun kembali. Terkadang semangatmu penuh, tetapi di hari lain kamu merasa letih tanpa alasan. Ibnu Sina memahami hal ini sebagai bagian alami dari tubuh manusia. Dalam catatan medis dan filosofisnya, ia menyebut bahwa tubuh bekerja dalam ritme, seperti gelombang yang naik dan turun. Karena itu, jangan takut ketika kamu merasa turun. Gelombang itu akan naik kembali. Yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan dirimu dalam masa gelombang itu. Apakah kamu bersabar? Apakah kamu lembut pada dirimu? Apakah kamu memberikan ruang bagi tubuh dan jiwamu untuk beristirahat? Karena penyembuhan tidak pernah datang dari paksaan. Ia datang dari penerimaan dan ketenangan. Sekarang, biarkan dirimu berada dalam keadaan menerima. Terima bahwa kamu manusia. Terima bahwa kamu bisa lelah. Terima bahwa tubuhmu memerlukan waktu. Dan terima bahwa kesembuhan adalah perjalanan, bukan perlombaan. Ketika kamu menerima, kamu berhenti bertarung dengan dirimu sendiri. Dan saat itulah tubuhmu dapat bekerja dengan lebih baik. Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan yang hangat dan tenang. Tidak ada suara yang mengganggu. Hanya ada cahaya lembut yang menyinari dirimu. Dalam ruangan ini, kamu merasakan sesuatu yang berbeda, perasaan aman. Inilah kondisi yang dicari tubuh ketika ingin pulih. Keamanan, kedamaian, keheningan. Ketika pikiranmu berada dalam keadaan aman, tubuhmu menurunkan penjagaannya dan mulai memperbaiki diri. Ibnu Sina menyebut kondisi ini sebagai keseimbangan alami. Ketika tubuh tidak lagi dalam mode bertahan, ia bisa kembali kepada sifat alaminya, menyembuhkan. Sama seperti luka kecil di kulit yang sembuh dengan sendirinya, begitu pula luka yang lebih dalam, luka pada organ, pikiran, atau bahkan hati. Mereka semua membutuhkan ketenangan untuk pulih. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap hari tubuhmu melakukan hal-hal luar biasa. Ia melawan penyakit. Ia memperbaiki jaringan. Ia mengganti sel. Ia menjaga ritme kehidupan. Dan semua itu terjadi tanpa kamu minta, tanpa kamu sadari. Bukankah itu sesuatu yang patut kamu syukuri? Ketika kamu mulai melihat tubuhmu sebagai sahabat, bukan sebagai beban, hubunganmu dengan dirimu berubah. Kamu menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih penuh kasih. Dan itu akan membuka pintu bagi kesembuhan yang lebih cepat. Pejamkan matamu sejenak, bayangkan tubuhmu berterima kasih padamu. Berterima kasih karena kamu mau merawatnya. Berterima kasih karena kamu mau berhenti sejenak untuk mendengarkannya. Berterima kasih karena kamu tidak menyerah. Hubungan antara dirimu dan tubuhmu adalah hubungan paling penting, dan hari ini kamu sedang memperkuat hubungan itu.
Ada sebuah ajaran menarik dari Ibnu Sina tentang energi dalam diri manusia. Ia percaya bahwa ada kekuatan halus yang mengalir melalui tubuh, kekuatan yang terhubung dengan pikiran dan emosi. Ketika pikiranmu kacau, energi itu menjadi tersumbat. Tetapi ketika pikiranmu tenang, energi itu mengalir seperti air jernih. Dan aliran energi inilah yang membantu proses kesembuhan. Bayangkan energi itu seperti sungai. Ketika sungai mengalir bebas, semuanya menjadi hidup. Tanaman tumbuh, udara segar, alam menjadi seimbang. Tetapi ketika sungai terhalang, muncul genangan, tekanan, dan ketidakseimbangan. Begitu pula dengan dirimu. Ketika pikiranmu dipenuhi kekhawatiran, aliran energi itu melambat. Tetapi ketika kamu merelakan, menerima, dan menenangkan diri, sungai itu mengalir kembali. Perlahan, biarkan setiap kekhawatiran yang kamu simpan mulai mengalir pergi. Biarkan seperti daun yang terbawa arus sungai. Kamu tidak perlu memegangnya. Kamu tidak perlu mengejarnya. Biarkan saja ia pergi. Kekhawatiran bukan beban yang harus selalu kamu tanggung. Kamu berhak untuk merasakan ringan. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh sehat adalah tubuh yang tidak dipenuhi beban pikiran. Karena itu, ringankan pikiranmu. Ingatkan dirimu bahwa tidak semua hal harus kamu pikirkan sekarang. Bahwa tidak semua masalah harus selesai hari ini. Bahwa kamu boleh berhenti sejenak. Boleh istirahat. Boleh menghirup napas panjang. Kamu adalah manusia yang belajar setiap hari. Kamu belajar dari rasa sakit. Kamu belajar dari tantangan. Kamu belajar dari keheningan. Dan setiap pelajaran membawa warna baru dalam hidupmu. Setiap warna itu membuatmu menjadi lebih utuh. Saat kamu menatap ke dalam dirimu, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Jangan hanya melihat kesalahan. Lihat juga perjuanganmu. Lihat bagaimana kamu tetap berjalan meski jalan terasa berat. Lihat bagaimana kamu masih berusaha meski hati terasa kacau. Itulah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk bertahan. Ibnu Sina sering berkata bahwa seorang manusia harus mengenal dirinya terlebih dahulu sebelum dapat menyembuhkan dirinya. Maka sekarang, kenalilah dirimu. Dengarkan harapanmu. Dengarkan ketakutanmu. Dengarkan keinginanmu. Semuanya adalah bagian dari dirimu yang menunggu untuk dipahami. Jangan takut untuk mengakui bahwa kamu membutuhkan kesembuhan. Mengakui kebutuhan bukan kelemahan. Itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Tidak ada yang bisa sembuh sebelum ia mengakui bahwa ia sedang membutuhkan penyembuhan. Dalam perjalanan hidup, ada banyak pintu yang tertutup. Tetapi percayalah bahwa setiap pintu yang tertutup akan membuatmu mencari pintu lain. Pintu yang mungkin lebih baik, lebih terang, lebih menuntunmu ke arah yang lebih tepat. Terkadang kesembuhan pun datang dari arah yang tidak kamu duga. Ketika kamu mulai menerima hidup apa adanya, kamu membuka tanganmu untuk menerima kebaikan yang lebih besar. Ketika kamu berhenti melawan keadaan, kamu memberi ruang bagi hal-hal baru untuk masuk. Dan ketika kamu berserah sambil tetap berusaha, hidup menjadi lebih ringan. Ada satu hal yang jarang disadari manusia, bahwa rasa sakit seringkali bukan hukuman, tetapi panggilan. Panggilan agar kamu lebih memperhatikan dirimu. Panggilan agar kamu berhenti sejenak. Panggilan agar kamu berubah. Rasa sakit tidak datang untuk menyiksamu, ia datang untuk membimbingmu. Ibnu Sina mengajarkan bahwa proses penyembuhan membutuhkan 3 hal: pengetahuan, niat, dan ketenangan. Pengetahuan memberikan arah, niat memberikan dorongan, dan ketenangan memberikan ruang bagi tubuh untuk bekerja. Jika salah satu hilang, proses penyembuhan menjadi lambat. Tetapi ketika ketiganya hadir, tubuhmu merespons dengan luar biasa. Dan saat ini, kamu sedang mempraktikkannya. Dengan mendengarkan naskah ini, kamu sedang mencari pengetahuan. Dengan membuka hatimu, kamu sedang menumbuhkan niat. Dengan menenangkan pikiranmu, kamu sedang memberi ruang bagi kesembuhan. Lanjutkan dengan penuh keyakinan. Kamu berada di jalan yang benar. Kamu sedang melangkah menuju kedamaian yang kamu cari sejak lama.
Kamu sedang belajar memaknai hidup dengan cara yang lebih dalam. Dan kamu sedang menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari dalam dirimu. Tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang percaya pada kesembuhan. Tidak ada yang mampu menghalangi jiwa yang yakin. Tidak ada rasa sakit yang bisa mengalahkan hati yang penuh harapan. Hari ini, tanamkan harapan itu dalam-dalam. Tanamkan dalam pikiranmu. Tanamkan dalam hatimu. Tanamkan dalam tubuhmu. Dan biarkan harapan itu tumbuh menjadi kekuatan yang menuntunmu ke hari esok yang lebih baik. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak lemah. Kamu tidak terlambat. Kamu sedang dalam proses. Dan kesembuhan itu sedang bergerak ke arahmu. Ada saat-saat ketika hidup terasa begitu senyap. Tidak ada kabar, tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan yang bisa terlihat oleh mata. Dalam momen seperti itu, manusia sering merasa ragu. Apakah aku benar-benar sedang membaik? Apakah usahaku berarti? Apakah doa-doaku didengar? Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesenyapan bukan berarti ketiadaan proses. Kesenyapan seringkali adalah tahap paling penting dari penyembuhan. Seperti biji yang tertanam dalam tanah gelap, tidak terlihat, tidak bersuara, namun perlahan tumbuh dan mempersiapkan diri untuk menembus permukaan. Kamu pun seperti itu. Yang tidak terlihat bukan berarti tidak bekerja. Yang tidak terdengar bukan berarti tidak bergerak. Ketika kamu merasa tidak ada perubahan, justru disitulah proses mendalam sedang terjadi. Tubuhmu sedang menata ulang kekuatannya. Jiwamu sedang belajar mengenal ketenangan. Pikiranmu sedang membangun pola baru. Perubahan besar sering dimulai dari perubahan kecil yang diam, yang tidak disadari. Biarkan dirimu mempercayai proses ini. Kepercayaan adalah salah satu sumber energi terbesar dalam penyembuhan. Ketika kamu percaya, tubuhmu merespons dengan positif. Ia merasa aman. Ia tidak lagi dalam mode bertahan. Ia mulai bekerja dengan cara yang lebih efektif. Sekarang, bayangkan kamu duduk di tepi sebuah danau yang airnya sangat tenang. Tidak ada riak besar, hanya sedikit gelombang kecil yang bergerak lembut. Danau itu menggambarkan kondisi pikiranmu saat ini. Tenang, jernih, terbuka. Ketika air tenang, pantulan menjadi lebih jelas. Dan ketika pikiran tenang, arah hidupmu menjadi lebih terang. Dalam ketenangan seperti ini, kamu dapat mulai memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Terkadang seseorang merasa sakit bukan karena tubuhnya, tetapi karena hatinya terlalu penuh. Terlalu banyak beban yang dipikul sendirian. Terlalu banyak luka yang disimpan tanpa pernah disembuhkan. Ibnu Sina percaya bahwa hati yang penuh tidak memiliki ruang untuk penyembuhan. Karena itu, kosongkan sedikit ruang dalam hatimu. Biarkan sebagian beban itu pergi. Kamu tidak harus membawa semuanya. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sendiri. Biarkan apapun yang bukan milikmu mengalir keluar dari dirimu. Jika ada rasa bersalah, lepaskan. Jika ada rasa kecewa, lepaskan. Jika ada kenangan yang membuatmu terluka, lepaskan perlahan. Kamu tidak harus melepaskannya sekaligus. Sedikit demi sedikit, seiring waktu, seiring kesadaranmu bertambah, beban itu akan menjadi lebih ringan. Ibnu Sina sering menjelaskan bahwa masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk tinggal. Kamu boleh melihat ke belakang untuk memahami apa yang membuatmu seperti sekarang, tetapi jangan tinggal di sana. Kamu tidak bisa tumbuh jika akarmu terus tertarik oleh memori yang menyakitkan. Biarkan masa lalu menjadi guru, bukan penjara. Kamu sedang bergerak maju, ke arah yang lebih terang, lebih damai, lebih sehat. Sekarang fokuskan dirimu pada napas. Rasakan alirannya. Rasakan bagaimana udara yang masuk memberi kehidupan. Rasakan bagaimana udara keluar membawa ketegangan pergi. Napas adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Ketika napasmu tenang, jiwamu pun ikut tenang. Ketika jiwamu tenang, tubuhmu mulai pulih. Ada sebuah kalimat yang sering dikaitkan dengan pemikiran Ibnu Sina, bahwa tubuh akan mengikuti apa yang dibayangkan oleh pikiran. Jika pikirannya sakit, tubuh ikut melemah. Jika pikirannya tenang, tubuh ikut menguat. Maka jagalah imajinasimu.
Bayangkan yang baik. Bayangkan dirimu sehat, kuat, dan damai. Visualisasi ini bukan sekadar hayalan. Ia adalah teknik penyembuhan yang diakui oleh banyak tabib sejak dahulu kala. Ketika kamu membayangkan dirimu sehat, tubuhmu bergerak ke arah itu. Ketika kamu membayangkan kesembuhan, tubuhmu mempercepat prosesnya. Pikiranmu adalah sinyal yang dibaca oleh tubuhmu. Bayangkan dirimu bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar. Bayangkan rasa ringan mengalir dari ujung kepala hingga kaki. Bayangkan hati yang lapang, pikiran yang jernih, langkah yang mantap. Bayangkan senyum yang tulus muncul dari hatimu. Setiap bayangan itu membentuk kenyataan dalam dirimu sedikit demi sedikit. Ibnu Sina sangat percaya pada peran keyakinan. Bagi dia, keyakinan bukan sekadar pikiran positif, tetapi energi yang menuntun tubuh. Dan keyakinan itulah yang sedang kamu bangun sekarang. Lanjutkan perjalananmu dengan perlahan. Tidak ada alasan untuk tergesa-gesa. Kesembuhan yang tergesa-gesa seringkali hanya berlangsung sementara. Tapi kesembuhan yang dibangun dengan ketenangan akan bertahan lama. Perhatikan tubuhmu lagi. Apakah ada bagian yang terasa tegang? Tarik napas dalam-dalam, dan saat kamu menghembuskan napas, bayangkan ketegangan itu keluar dari tubuhmu. Lakukan dengan lembut, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Biarkan ketegangan itu pergi seperti awan yang tertiup angin. Sekarang bayangkan ada cahaya hangat di area dadamu. Cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh. Ke bahumu yang lelah, ke punggungmu yang tegang, ke perutmu yang menahan kecemasan, ke kakimu yang telah mendukungmu sepanjang hidup. Cahaya itu menghangatkan, menenangkan, dan menguatkan setiap bagian tubuhmu. Kamu berhak merasakan kenyamanan ini. Kamu berhak merasakan pemulihan ini. Tidak ada syarat, tidak ada batas. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri. Dalam banyak tulisannya, Ibnu Sina menekankan bahwa seseorang harus hidup sesuai ritme dan batas tubuhnya. Jangan memaksakan diri untuk kuat sepanjang waktu. Ada masa untuk berusaha, ada masa untuk beristirahat, ada masa untuk bergerak, ada masa untuk diam. Dan diam tidak berarti berhenti. Diam adalah bagian dari perjalanan. Diamlah sejenak dalam dirimu. Rasakan kedamaian itu. Rasakan bagaimana keheningan memberi ruang bagi pikiranmu untuk menata ulang segalanya. Keheningan bukan kekosongan, tetapi penuh makna. Di dalam keheningan, kamu menemukan dirimu. Biarkan detik-detik ini menjadi hadiah bagi tubuh dan jiwamu. Biarkan ia menjadi oasis di tengah perjalanan panjangmu. Disinilah kamu mengisi ulang energi. Disinilah kamu memperbarui semangatmu. Disinilah kamu membangun pondasi baru untuk hidup yang lebih sehat. Lihatlah dirimu. Dirimu yang sedang berjuang. Dirimu yang tidak menyerah. Dirimu yang penuh harapan. Tidak semua orang mampu bertahan seperti dirimu. Tidak semua orang mampu berjalan jauh seperti dirimu. Kamu mungkin tidak melihatnya, tetapi orang lain yang melihat mungkin akan berkata, "Dia kuat. Dia luar biasa." Dan benar, kamu luar biasa. Kekuatanmu bukan hanya terlihat dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari apa yang kamu hadapi. Dari apa yang kamu tahan, dari apa yang kamu perjuangkan dalam diam. Ibnu Sina memberikan satu pesan penting. Setiap manusia memiliki potensi untuk bangkit kembali. Potensi ini tidak pernah hilang, bahkan ketika kamu merasa sangat jatuh. Potensi itu hanya tertidur, menunggu waktu untuk bangun. Dan hari ini, potensi itu mulai membuka matanya. Biarkan potensi itu tumbuh. Biarkan ia membantumu berdiri. Biarkan ia membawamu menuju kesembuhan yang kamu tunggu-tunggu. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kamu tidak perlu memaksakan arah. Kamu hanya perlu berjalan dengan lembut, satu langkah demi satu langkah. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil adalah kemajuan. Setiap napas tenang adalah penyembuhan. Setiap pikiran baik adalah obat. Dan setiap doa adalah cahaya. Kamu sedang berada dalam perjalanan yang suci, perjalanan kembali kepada dirimu sendiri. Dan dirimu adalah rumah bagi kesembuhan. Perhatikan bagaimana dirimu perlahan mulai merasa lebih tenang.
Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berubah, meskipun kamu belum sepenuhnya memahaminya. Perubahan itu adalah tanda bahwa pikiranmu mulai selaras dengan tubuhmu. Keselarasan inilah yang dicari Ibnu Sina dalam setiap ajarannya. Keselarasan antara akal, jiwa, dan raga. Setiap kali kamu memberi tubuhmu waktu untuk tenang, kamu sedang memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya. Setiap kali kamu menjaga pikiran agar tidak terjebak dalam ketakutan, kamu sedang membuka jalan bagi energi hidup untuk mengalir. Dan setiap kali kamu memilih harapan daripada putus asa, tubuhmu merespons dengan kekuatan baru. Ibnu Sina mengatakan bahwa ada hubungan langsung antara pikiran yang tenang dan tubuh yang sehat. Ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, tubuh berada dalam keadaan tegang. Sistem kekebalan melemah. Aliran darah tidak stabil. Hormon pun berubah. Tetapi ketika pikiran damai, tubuh seperti menemukan rumahnya kembali. Ia kembali bekerja sesuai kodratnya, menjaga, memperbaiki, dan menguatkan. Karena itu, rawatlah pikiranmu seperti kamu merawat taman yang indah. Singkirkan rumput liar berupa pikiran negatif. Sirami tanaman berupa keyakinan. Biarkan matahari berupa harapan menyinari seluruh ruang batinmu. Dan lihatlah bagaimana taman itu tumbuh, sejalan dengan pertumbuhan dirimu. Bayangkan bahwa di dalam dirimu ada sebuah sumber air jernih. Sumber ini tidak pernah kering. Bahkan dalam hari-hari tersulit, ia tetap mengalir. Sumber itu adalah kekuatan batinmu, kekuatan yang mungkin terlupakan, tetapi tidak pernah hilang. Ketika kamu diam, ketika kamu tenang, kamu bisa melihat alirannya lagi. Kamu bisa merasakannya. Sumber itu mengisi hatimu dengan ketenangan. Ia mengalir ke pikiranmu dan membersihkan keraguan. Ia mengalir ke tubuhmu dan membawa energi baru. Itulah sumber yang dipercaya Ibnu Sina sebagai pusat kehidupan dalam diri manusia. Sumber yang menghubungkan akal dan jiwa. Terkadang, seseorang hanya perlu mengingat kembali bahwa sumber itu ada. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa di dalam dirimu ada tempat yang selalu memberi kekuatan. Ketika kamu merasa hilang, ingatlah bahwa dirimu memiliki cahaya sendiri. Ketika kamu merasa tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa jalan itu akan terlihat ketika kamu menenangkan batin. Tidak ada penyembuhan tanpa ketenangan. Tidak ada pertumbuhan tanpa penerimaan. Dan tidak ada kebangkitan tanpa keyakinan. Biarkan keyakinan itu tumbuh dalam dirimu. Tidak harus besar. Bahkan keyakinan paling kecil pun memiliki kekuatan luar biasa. Seperti lilin kecil yang mampu menerangi ruangan gelap. Keyakinan kecil mampu membuka jalan bagi perubahan besar. Ibnu Sina percaya bahwa tubuh dan pikiran dapat saling menguatkan. Ketika tubuhmu melemah, pikiranmu bisa menguatkannya dengan harapan. Dan ketika pikiranmu lelah, tubuhmu bisa menguatkannya melalui istirahat. Jangan paksakan keduanya untuk kuat sekaligus. Biarkan mereka saling mendukung. Biarkan mereka berjalan bersama. Sekarang, bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan panjang yang dipenuhi cahaya lembut. Jalan ini tenang, damai, dan tidak terburu-buru. Setiap langkah yang kamu ambil membawa ketenangan dalam dirimu. Kamu tidak sendiri di jalan ini. Ada kekuatan yang membimbingmu. Ada cahaya yang menuntunmu. Ada harapan yang menemanimu. Di sepanjang jalan itu, kamu menemukan berbagai hal yang sebelumnya tidak kamu sadari. Kamu menemukan keberanian yang selama ini tersimpan. Kamu menemukan kesabaran yang tumbuh dari rasa sakit. Kamu menemukan kebijaksanaan yang muncul dari pengalaman sulit. Dan kamu menemukan ketenangan yang perlahan mengisi ruang-ruang kosong dalam hatimu. Ketika kamu menyadari semua ini, kamu akan melihat bahwa perjalanan ini bukan hukuman. Perjalanan ini adalah pembentukan. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang disiapkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih baik. Setiap tantangan yang kamu hadapi memperkuatmu. Setiap rasa sakit yang kamu lalui memperhalus hatimu. Dan setiap hari yang kamu jalani, betapapun beratnya, membawamu selangkah lebih dekat menuju kesembuhan. Berikan ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Jangan menilai dirimu terlalu cepat.
Jangan berkata bahwa kamu belum sembuh. Jangan berkata bahwa kamu lemah. Perubahan dalam diri manusia sering terjadi dalam diam. Sama seperti benih di dalam tanah. Tidak terlihat, tidak teraba, tapi tumbuhnya nyata. Ibnu Sina mengingatkan bahwa manusia memiliki sifat alami untuk pulih. Sama seperti luka kecil yang sembuh tanpa kamu perintah, demikian pula luka batin, luka pikiran, dan luka tubuh memiliki kemampuan untuk pulih. Selama kamu tidak menghalanginya dengan ketakutan berlebihan atau pikiran yang merusak, tubuhmu akan bekerja sesuai kodratnya. Sekarang, bayangkan tubuhmu sebagai sahabat terbaikmu. Sahabat yang setia menemanimu sejak hari pertama kamu dilahirkan. Ia bekerja tanpa henti. Ia tidak pernah meminta balasan. Ia hanya meminta satu hal, bahwa kamu mau merawatnya. Bahwa kamu mau memahami kebutuhannya. Bahwa kamu mau memberi waktu agar ia pulih. Kamu telah melalui banyak hal. Tubuhmu telah memikul beban yang berat. Namun ia tetap bersamamu sampai sekarang. Meskipun kamu pernah mengabaikannya, ia tidak pernah meninggalkanmu. Meskipun kamu pernah membebaninya dengan stres, ia tetap berusaha melindungimu. Itulah kesetiaan tubuhmu. Dan kini saatnya kamu membalasnya. Dengan kasih, dengan kesabaran, dengan ketenangan. Mulailah memberi tubuhmu apa yang ia butuhkan. Istirahat yang cukup, makanan yang baik, pikiran yang damai, dan kata-kata yang penuh kasih. Kamu tidak sedang berbicara pada ruang kosong. Kamu sedang berbicara pada bagian dirimu yang hidup. Ibnu Sina berkata bahwa kata-kata memiliki energi. Ketika kamu berbicara pada dirimu dengan lembut, tubuhmu merasakan kelembutan itu. Ketika kamu memaafkan dirimu, tubuhmu merasakan kelonggaran itu. Ketika kamu berkata bahwa kamu sedang sembuh, tubuhmu mulai menggerakkan proses penyembuhan itu. Biarkan kata-kata dalam dirimu menjadi doa dan penyembuh. Ucapkan dalam hati, aku sedang pulih. Aku sedang menguat. Aku sedang berubah menjadi lebih baik. Aku memaafkan diriku. Aku menyayangi diriku. Tubuhku mendengarkan pikiranku. Hatiku tenang. Jiwaku damai. Setiap kali kamu mengulang kata-kata ini, kamu sedang mengirim pesan yang jelas pada tubuhmu. Pesan bahwa kamu siap untuk sembuh. Bahwa kamu siap menerima perubahan. Bahwa kamu siap berjalan ke arah yang lebih baik. Proses penyembuhan tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah kamu terus bergerak. Meskipun langkahmu kecil, itu tetap langkah ke depan. Meskipun kamu kadang terpeleset, kamu tetap berada di jalan yang benar. Selama kamu menjaga pikiranmu tetap termotivasi, selama kamu menjaga hatimu tetap lapang, selama kamu menjaga tubuhmu dengan kasih, maka kesembuhan akan mendekat. Tidak hanya dalam bentuk kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan kekuatan jiwa. Kamu sedang mengalami transformasi. Transformasi yang mungkin tidak kamu sadari sepenuhnya, tetapi sedang terjadi dengan lembut, perlahan, pasti. Seperti fajar yang muncul perlahan setelah malam panjang. Cahaya itu tidak langsung terang. Ia muncul sedikit demi sedikit. Namun kehadirannya pasti. Begitu pula kesembuhanmu. Ia datang sedikit demi sedikit. Tapi pastilah ia datang. Ketika kamu berjalan lebih jauh dalam perjalanan batin ini, kamu mulai menyadari bahwa banyak hal dalam hidup sebenarnya tidak perlu kamu genggam terlalu erat. Ada hal yang memang harus kamu perjuangkan, tetapi ada juga hal-hal yang harus kamu lepaskan. Salah satu kebijaksanaan terbesar yang diajarkan Ibnu Sina adalah kemampuan membedakan mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dilepas untuk menjaga kesehatan pikiran. Terkadang, kita tidak sakit karena apa yang kita rasakan hari ini, tetapi karena apa yang kita simpan bertahun-tahun lalu. Kecewa yang dipendam, luka yang tidak disembuhkan, penyesalan yang tidak selesai, kecemasan yang berlarut. Semua itu menumpuk seperti beban tak terlihat di dalam diri. Ibnu Sina percaya bahwa beban batin seperti ini dapat memengaruhi tubuh secara langsung. Karena itu, hari ini izinkan dirimu untuk melepaskan sedikit demi sedikit. Tidak harus semuanya sekaligus. Tidak perlu terburu-buru.
Cukup lepaskan apa yang paling berat terlebih dahulu, dan rasakan bagaimana tubuhmu merespons. Seperti sebuah ruangan yang dibersihkan, ketika beban mulai dilepas, ruangan dalam diri menjadi lebih lapang. Bayangkan kamu sedang meletakkan batu-batu berat dari pundakmu satu persatu. Batu pertama adalah rasa bersalah. Biarkan ia jatuh ke tanah. Batu kedua adalah rasa takut. Biarkan ia menjauh. Batu ketiga adalah kemarahan. Biarkan ia larut dalam udara. Batu keempat adalah beban pikiran yang tidak perlu. Letakkan dan biarkan pergi. Perlahan, setelah beberapa batu diletakkan, kamu mulai merasakan sesuatu. Punggungmu terasa lebih ringan. Nafasmu menjadi lebih panjang. Dadamu terasa lebih lapang. Itulah efek dari melepaskan. Tubuhmu mengenali perbedaannya. Tubuhmu merespons dengan rasa lega. Ibnu Sina berkata bahwa tubuh manusia tidak hanya membutuhkan makanan dan obat, tetapi juga membutuhkan kebahagiaan, ketenangan, dan pengampunan. Tanpa itu semua, tubuh bekerja dengan setengah kemampuannya. Namun ketika tiga hal itu hadir, tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Sekarang, biarkan kebahagiaan kecil mengisi hatimu. Tidak harus sesuatu yang besar. Kebahagiaan sederhana seperti merasakan angin lembut, melihat cahaya pagi, atau sekadar berada di sini, mendengarkan kata-kata ini. Kebahagiaan sederhana seringkali lebih menyembuhkan dibandingkan kebahagiaan besar yang jarang datang. Bayangkan hatimu mulai membesar, bukan karena kesedihan, tetapi karena kedamaian. Seperti balon yang mengembang perlahan, hatimu mulai menerima lebih banyak cahaya. Cahaya itu bukan cahaya dari luar, tetapi cahaya dari dalam dirimu sendiri. Cahaya yang selalu ada, meskipun kadang redup tertutup awan pikiran. Cahaya itu adalah harapan. Harapan yang tidak pernah mati. Harapan yang bertahan bahkan ketika dirimu merasa paling lemah. Ibnu Sina percaya bahwa harapan adalah obat bagi jiwa. Dengan harapan, tubuh menemukan alasan untuk berjuang. Dengan harapan, pikiran menemukan alasan untuk bangkit. Dengan harapan, manusia menemukan jalan pulang. Pejamkan matamu sejenak. Rasakan harapan itu. Rasakan ia mengisi dadamu dengan kehangatan. Rasakan ia memperlambat detak jantungmu menjadi lebih tenang. Rasakan ia mengurangi ketegangan di bahumu. Harapan bukan sekadar konsep. Ia adalah energi yang bekerja nyata di dalam tubuhmu. Dan sekarang, biarkan harapan itu tumbuh lebih besar. Biarkan ia mengalir ke seluruh tubuh, ke tanganmu, ke kakimu, ke punggungmu, ke wajahmu. Biarkan ia menyentuh setiap sel yang pernah merasakan sakit. Biarkan ia menguatkan setiap jaringan yang pernah melemah. Biarkan ia memperbaiki setiap bagian dirimu yang membutuhkan perhatian. Kamu tidak harus memahami bagaimana semua ini bekerja. Kamu hanya perlu mempercayai bahwa tubuhmu mendengar harapanmu. Tubuhmu merespons energi yang kamu berikan. Tubuhmu bekerja sama dengan pikiranmu. Dalam banyak catatan Ibnu Sina, ia menekankan bahwa manusia adalah makhluk dengan potensi luar biasa. Potensi untuk berpikir, merasakan, berubah, dan sembuh. Dengan kata lain, kamu tidak terbatas. Kamu tidak tersudut. Kamu tidak terperangkap. Kamu memiliki kemampuan untuk bangkit dari apapun yang menimpa dirimu. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah jembatan. Di bawah jembatan itu mengalir sungai kehidupan. Airnya membawa kenangan masa lalu, tantangan, pelajaran, dan harapan. Kamu berdiri di atas jembatan itu sambil melihat air mengalir. Apapun yang telah terjadi, biarkan sungai itu membawanya pergi. Kamu tidak perlu terjun ke dalamnya. Kamu cukup melihat dari atas, lalu membiarkan semuanya mengalir. Ketika kamu memilih untuk melihat tanpa ikut hanyut, kamu mulai mengendalikan hidupmu kembali. Kamu mulai memegang kemudi pikiranmu. Kamu mulai merasa bahwa kamu bukan lagi korban dari keadaanmu, tetapi pengendali dari responmu. Inilah titik perubahan. Titik ketika penyembuhan mulai melaju lebih cepat. Ibnu Sina sering mengatakan bahwa kesehatan sejati bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi bebas dari beban batin.
bebas dari ketakutan yang menahanmu, bebas dari pikiran yang menyakitimu, bebas dari keraguan yang mengikatmu. Kesehatan sejati adalah ketika pikiran, tubuh, dan jiwa berjalan bersama tanpa saling bertentangan. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang paling kamu butuhkan hari ini? Apakah kamu butuh ketenangan? Apakah kamu butuh kekuatan? Apakah kamu butuh keberanian? Atau apakah kamu butuh memaafkan sesuatu? Jawabannya tidak harus kamu ucapkan. Cukup kamu rasakan. Dan ketika kamu merasakannya, tubuhmu akan bekerja untuk mendukung apa yang kamu butuhkan. Lembutkan nada pikiranmu. Perlakukan dirimu dengan kebaikan. Jika kamu pernah berbicara kasar pada dirimu, sekarang saatnya mulai berbicara dengan lebih lembut. Kamu tidak boleh menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Lihatlah bagaimana dirimu masih berusaha, masih berjuang, masih bernapas, masih mencari jalan. Tidak semua orang memiliki tekad seperti itu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan hari ini, kamu melangkah lebih jauh lagi. Ibnu Sina percaya bahwa manusia yang belajar mencintai dirinya sendiri akan lebih cepat sembuh daripada manusia yang hanya mengandalkan obat. Cinta pada diri sendiri bukan keegoisan, ia adalah kebutuhan. Ketika kamu mencintai dirimu, kamu memberi tubuhmu sinyal bahwa ia layak untuk disembuhkan, bahwa ia layak untuk pulih, bahwa ia layak untuk terus hidup. Sekarang, pelan-pelan ucapkan dalam hati, "Aku layak sembuh." Rasakan kalimat itu meresap ke dalam tubuhmu. Ulangi lagi, "Aku layak sembuh." Rasakan bagaimana tubuhmu menerima kata-kata itu. Rasakan bagaimana jiwamu meresponsnya. Kata-kata sederhana ini memiliki kekuatan luar biasa jika kamu mengucapkannya dengan kesadaran. Biarkan dirimu istirahat dalam kalimat itu. Biarkan dirimu percaya bahwa kesembuhan bukan hanya mungkin, tetapi sedang terjadi. Setiap detik, setiap napas, setiap momen tenang membawa tubuhmu ke arah pemulihan. Perjalananmu mungkin belum selesai, tetapi kamu sudah jauh lebih kuat daripada saat kamu memulai. Kamu sudah lebih sadar, lebih tenang, lebih lapang, dan tubuhmu merasakan semuanya. Lanjutkan perjalanan ini dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu berjalan dalam ritmemu sendiri. Dan ritme itu sempurna untukmu. Semakin kamu menjaga pikiranmu tetap termotivasi, semakin cepat kesembuhanmu mendekat. Semakin kamu menjaga hatimu tetap damai, semakin kuat tubuhmu. Semakin kamu merawat dirimu dengan kasih, semakin terang cahaya dalam dirimu. Perlahan, kamu akan melihat bahwa apa yang dulu berat mulai terasa lebih ringan. Apa yang dulu menakutkan mulai tampak biasa. Apa yang dulu menyakitkan mulai sembuh. Dan apa yang dulu membuatmu terjatuh, kini membuatmu tumbuh. Kamu sedang menjadi lebih kuat dari versi dirimu sebelumnya. Kamu sedang pulih dari dalam. Dan itu adalah penyembuhan yang paling indah. Semakin kamu menapaki perjalanan ini, semakin kamu memahami bahwa penyembuhan bukan hanya tentang tubuh yang membaik. Penyembuhan juga adalah tentang hubunganmu dengan hidup. Tentang bagaimana kamu memahami dirimu. Tentang bagaimana kamu memperlakukan pikiran dan jiwamu. Dan tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons setiap peristiwa yang datang. Ibnu Sina percaya bahwa ketika seseorang memahami makna hidupnya, tubuh akan merespons dengan keseimbangan. Karena tubuh manusia bukan hanya reaksi kimia dan aliran darah. Ia adalah rumah bagi jiwa. Ia mendengarkan pikiran. Ia mengikuti emosi. Ia bergerak mengikuti ritme batinmu. Ketika batinmu tenang, tubuhmu pun mulai menemukan keseimbangannya. Sekarang bayangkan bahwa dirimu adalah lautan luas. Di permukaan, mungkin ada gelombang. Kadang kecil, kadang besar. Kadang tenang, kadang memukul kuat. Tetapi jauh di dasar lautan, semuanya selalu tenang. Tidak terganggu oleh badai permukaan. Tidak terhenti oleh angin. Di dasar lautan itu, ada keheningan yang tidak pernah berubah. Begitu pula dirimu. Permukaan hidupmu mungkin sedang bergejolak. Ada rasa sakit, kecemasan, kekhawatiran,
atau beban pikiran yang membuatmu merasa tidak stabil. Tetapi di dalam dirimu, jauh lebih dalam dari segala kegaduhan itu, ada bagian yang selalu tenang. Bagian yang tidak bisa diusik oleh keadaan luar. Bagian itu adalah inti dirimu, jiwa yang selalu damai. Ketika kamu duduk tenang seperti ini, kamu sedang menyelam menuju dasar lautan itu. Kamu sedang menyentuh ketenangan yang sebenarnya selalu ada, tetapi selama ini tertutup gelombang pikiran dan tekanan hidup. Ketika kamu menyentuh ketenangan itu, tubuhmu mulai merespons. Nafasmu menjadi lebih teratur. Tekanan dalam dirimu menurun. Sistem tubuhmu aktif bekerja memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Ibnu Sina menyebut keadaan ini sebagai al-sukun, ketenangan mendalam yang menyatukan tubuh dan jiwa. Dalam keadaan inilah, proses penyembuhan menjadi paling efektif. Kamu tidak hanya meredakan sakit, tetapi kamu memperkuat diri dari akar terdalamnya. Sekarang bayangkan bahwa setiap napas yang kamu tarik adalah undangan bagi kesembuhan. Dan setiap napas yang kamu hembuskan adalah pelepasan dari segala yang membebani. Tarik napas, rasakan udara masuk mengisi dadamu. Hembuskan, rasakan beban perlahan keluar bersamanya. Lakukan dengan lembut, tanpa paksaan. Inilah cara tubuh dan pikiran saling berbicara. Dalam tarikan napasmu, ada harapan. Dalam hembusan napasmu, ada pelepasan. Dan di antara keduanya, ada kehidupan yang sedang kamu rawat dengan penuh kesadaran. Ibnu Sina pernah menulis bahwa pikiran yang sehat dapat membuka pintu bagi tubuh untuk bekerja lebih baik. Dan pikirannya sehat bukan berarti pikirannya kosong. Pikirannya sehat ketika ia dapat membedakan mana yang harus dipikirkan dan mana yang harus dilepaskan. Sekarang tanyakan pada dirimu, apakah kamu menyimpan sesuatu yang sebenarnya bukan untuk kamu pikul? Apakah kamu memikirkan hal-hal yang bukan tugasmu? Apakah ada ketakutan tentang masa depan yang belum terjadi? Atau kesedihan tentang masa lalu yang tidak bisa kamu ubah? Biarkan semuanya mengalir pergi. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya. Kamu hanya harus hadir. Hadir untuk dirimu. Hadir dalam napasmu. Hadir dalam ketenangan yang sedang kamu bangun. Bayangkan bahwa kamu sedang berjalan di sebuah padang rumput luas. Rumputnya hijau. Anginnya lembut. Langitnya cerah. Di kejauhan, kamu melihat matahari terbit perlahan. Matahari itu adalah simbol dari kesembuhanmu. Semakin kamu melangkah maju, semakin hangat cahaya itu menyentuh tubuhmu. Setiap langkah mendekatkanmu pada pemulihan yang penuh. Di padang rumput itu, tidak ada tekanan. Tidak ada suara yang menuntutmu. Tidak ada orang yang menghakimimu. Hanya ada kamu, alam, dan ketenangan. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa tempat ini adalah gambaran dari ruang batin yang sedang kamu ciptakan. Ruang di mana kamu bisa kembali kapan saja. Ruang di mana penyembuhan selalu ada. Ibnu Sina percaya bahwa manusia harus memiliki ruang seperti ini di dalam dirinya. Ruang yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Ruang yang menjadi sumber kekuatan ketika kamu lelah. Ruang yang menjadi cahaya ketika kamu merasa gelap. Ruang ini adalah bentuk penyembuhan terbaik yang bisa kamu berikan pada diri sendiri. Perlahan, kamu mulai merasakan hangat yang mengalir dari dadamu ke seluruh tubuh. Hangat ini bukan dari luar. Ia datang dari dalam, dari rasa tenang yang mulai membesar. Dari penerimaan yang mulai tumbuh. Dari rasa syukur yang mulai kamu rasakan. Syukur adalah obat yang sering lupa kita gunakan. Syukur tidak harus besar. Syukur bisa sesederhana, aku bersyukur masih bernapas hari ini. Syukur bisa sesederhana, aku bersyukur tubuhku masih bertahan. Syukur bisa sekecil, aku bersyukur ada kesempatan untuk sembuh. Setiap rasa syukur menguatkan tubuhmu, menguatkan hatimu, menguatkan jiwamu, dan mempercepat jalannya kesembuhan. Bayangkan dirimu memeluk dirimu sendiri. Pelukan lembut, pelukan penuh kasih. Kamu tidak memeluk tubuhmu, tetapi jiwamu. Kamu sedang memberi diri sendiri sesuatu yang mungkin jarang kamu berikan. Penerimaan, pengertian, kasih sayang.
Ibnu Sina percaya bahwa cinta pada diri sendiri membuka pintu bagi banyak keajaiban dalam tubuh. Karena ketika kamu mencintai dirimu, tubuhmu merasa aman. Ketika tubuh merasa aman, ia bekerja lebih efektif. Penyembuhan menjadi lebih cepat. Kekuatanmu pulih lebih dalam. Katakan dalam hatimu, "Aku aman. Aku dicintai. Aku dimaafkan. Aku sedang sembuh. Aku dalam proses yang indah." Biarkan kalimat itu menjadi mantra yang menenteramkan. Biarkan ia masuk ke dalam dirimu. Biarkan tubuhmu merespons setiap kata. Pelan-pelan, kamu mulai merasakan bahwa yang kamu butuhkan bukan hanya sembuh dari sakit, tetapi sembuh dari beban yang kamu bawa. Sembuh dari tekanan yang kamu simpan. Sembuh dari pikiran yang membuatmu cemas. Sembuh dari ketakutan yang menahanmu bergerak. Dan penyembuhan itu sedang terjadi sekarang. Dalam setiap kalimat yang kamu dengarkan. Dalam setiap napas yang kamu ambil. Dalam setiap ketenangan yang kamu izinkan masuk. Tidak ada yang salah dengan dirimu. Tidak ada yang terlambat untukmu. Tidak ada yang hilang darimu. Kamu hanya sedang berada di fase transisi. Dari gelap menuju terang, dari lelah menuju kuat, dari sakit menuju sembuh. Ibnu Sina percaya bahwa manusia tidak pernah benar-benar terputus dari kesembuhan. Kesembuhan selalu ada, hanya menunggu manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang memungkinkan penyembuhan itu terjadi. Dan itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Kamu sedang membuka pintu. Kamu sedang memberi lampu hijau. Kamu sedang berkata pada tubuhmu, "Silakan sembuh. Aku tidak menghalanginya lagi." Saat kalimat itu muncul, tubuhmu merespons. Dengan lembut, dengan tenang, dengan cara yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Inilah perjalananmu. Inilah prosesmu. Inilah jalan panjang yang membawa kedamaian. Dan kamu melaluinya dengan indah. Sekarang, setelah perjalanan panjang ini, setelah kamu melalui jam-jam penuh ketenangan, renungan, dan penyembuhan dari dalam, tiba saatnya untuk kembali memandang dirimu dengan cara baru. Cara yang lebih lembut. Cara yang lebih bijak. Cara yang lebih penuh cinta. Dari awal hingga akhir perjalanan ini, ada satu hal yang selalu menyertaimu. Dirimu sendiri. Tubuhmu yang terus bekerja. Hatimu yang terus mencoba menemukan ruang untuk tenang. Pikiranmu yang perlahan belajar melepaskan. Dan jiwamu yang selalu memanggilmu kembali kepada cahaya. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang mengenal dirinya akan menemukan semua yang ia cari. Dan hari ini, kamu telah masuk jauh ke dalam dirimu. Kamu telah menyentuh bagian yang mungkin lama tertutup. Kamu telah merengkuh luka yang selama ini kamu hindari, dan kamu telah menenangkan bagian dirimu yang rapuh. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup di mana kamu lebih sadar pada pikiranmu. Lebih menghargai tubuhmu, lebih menghormati batasmu. Cara hidup di mana kamu memilih ketenangan daripada kekhawatiran. Pilih berdamai daripada melawan. Pilih merawat daripada mengabaikan. Perjalananmu menuju kesembuhan bukanlah garis lurus. Akan ada hari yang mudah dan hari yang sulit. Akan ada saat ketika kamu merasa kuat, dan saat ketika kamu merasa rapuh. Namun kini kamu tahu, keduanya adalah bagian dari hidup. Keduanya adalah bagian dari pertumbuhan. Dan keduanya tidak akan menghalangimu untuk sembuh. Karena kesembuhan bukanlah keadaan tanpa sakit. Kesembuhan adalah kemampuan untuk tetap menemukan ketenangan meski gelombang datang. Kesembuhan adalah kemampuan untuk kembali bangkit setiap kali jatuh. Kesembuhan adalah kemampuan untuk memegang cahaya, meski tanganmu pernah gemetar. Sekarang, tarik napas perlahan, dan rasakan perubahan di dalam dirimu. Rasakan betapa tenangnya jiwamu saat ini. Rasakan betapa tubuhmu menerima setiap kata sebagai pelukan lembut. Rasakan betapa pikiranmu menjadi lebih lapang, lebih ringan, lebih siap untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan kesadaran baru. Ingatlah, kamu tidak sendiri di perjalanan ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang selalu membimbingmu. Ada cinta yang selalu mengalir kepadamu. Ada hikmah dalam setiap langkahmu.
Dan ada harapan yang tidak pernah padam, meski hari terasa gelap. Jagalah pikiranmu, rawat hatimu, dukung tubuhmu, dan izinkan dirimu menjadi manusia yang terus tumbuh dan berubah. Pada akhirnya, kesembuhan akan mendatangimu bukan sebagai keajaiban yang tiba-tiba, tetapi sebagai hasil dari ketenangan yang kamu bangun, cinta pada diri yang kamu tumbuhkan, dan keyakinan yang kamu peluk sepanjang perjalanan. Pejamkan mata sejenak dan ucapkan dalam hati, "Aku berada dalam damai. Aku selaras dengan diriku. Aku sedang sembuh. Aku siap melangkah menuju hidup baru." Biarkan kata-kata itu menjadi penutup dan pembuka dalam satu waktu. Penutup bagi luka-luka lama, dan pembuka bagi babak baru hidupmu yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih penuh cahaya. Semoga kedamaian menyertaimu. Semoga kesembuhan memelukmu. Dan semoga cahaya dalam dirimu terus membimbing langkahmu ke masa depan yang lebih indah. Sampai jumpa pada perjalanan batin berikutnya. Tetaplah terjaga. Tetaplah lembut. Tetaplah percaya. Kamu sedang dalam proses, dan proses itu sangat indah. Jika video ini memberi ketenangan dalam hatimu, dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share kepada siapapun yang membutuhkan kekuatan batin seperti yang kamu rasakan hari ini. Mari bersama-sama membangun ruang ketenangan, ruang penyembuhan, dan ruang refleksi di kanal ini. Tekan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan konten-konten penuh makna berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Semoga damai selalu menyertai langkahmu.